Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Jenul Arifin. Saya CGP angkatan 11 dari SMK Negeri 1 Sarua, didampingi dengan ibu guru kita, Bu Yuyun Yunika sebagai pengajar praktik angkatan 11. Langsung saja, Ki Hajar Dewantara atau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia adalah sosok yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dan wafat pada tanggal 28 April 1959 di kota Yogyakarta. Juga merupakan pendiri Taman Siswa, sebuah gerakan pendidikan yang bertujuan untuk menyebarkan pendidikan kepada masyarakat yang lebih luas, terutama pada masa pergerakan kemerdekaan Indonesia. Apa yang disari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa pendidikan tidak hanya sekedar penguasaan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan semata. Lebih dari itu, pendidikan adalah proses pembentukan manusia yang utuh dan berbudaya. Manusia yang dibentuk melalui pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah manusia yang memiliki akal, hati, dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Ini berarti bahwa pendidikan yang sejati tidak hanya menciptakan individu yang cerdas dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga individu yang memiliki hati nurani yang baik dan kesadaran akan kemanusiaan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kecerdasan kodrat anak. Kodrat anak, sebagaimana yang dimaksud dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, dapat diartikan sebagai potensi diri yang dimiliki oleh seorang anak, seperti potensi berpikir, potensi emosi, dan potensi fisik. Oleh Ki Hajar Dewantara disebut sebagai budi pekerti, yaitu perpaduan antara cipta, karsa, dan karya. Potensi diri ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia, kepada setiap anak yang berbeda antara anak yang satu dengan yang lainnya, yang merupakan karakteristik yang unik bagi setiap anak tersebut. Lalu bagaimana Anda memandang diri Anda sebagai pembelajar dan pembelajar jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Untuk menjadi seorang guru, jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka guru harus selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Guru harus menempatkan diri sebagai among atau pembimbing, penasehat, pemberi motivasi, dan penuntun segala kodrat anak. Pemikiran Ki Hajar Dewantara merupakan sumber inspirasi yang berharga dalam konteks pendidikan. Sebagai seorang pembelajar, pemikiran beliau mengajarkan kita beberapa konsep yang relevan dengan peran kita dalam proses pembelajaran, yaitu sebagai sistem among, kodrat alam dan kodrat zaman, tripusat pendidikan, berhamba pada anak. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Pendidik bertindak sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan dan dukungan yang penuh untuk membentuk pribadi peserta didik agar mandiri dan berbudi pekerti yang luhur. Selain sebagai fasilitator, pendidik juga berperan sebagai mitra bagi siswa yang harus kreatif, memberikan layanan dan kemudahan belajar kepada seluruh peserta didik agar mereka dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan, gembira, penuh semangat, tidak cemas, dan berani mengungkapkan pendapat secara terbuka. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan mengenai eksplorasi 1.1. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.